kita beri apresiasi kepada pemain drama, Bapak Ibu. Semua drama itu dilakukan di semua pengembalaan, kemarin dari mulai Eagle Kids, AOG, sampai di umum, mereka effort, tiap hari mereka berlatih, kita sangat terberkati bagaimana orang-orang mau membawa setiap jiwa di hadapan Tuhan. Di tengah-tengahnya mungkin ada kesalahpahaman, dan saya percaya tetapinya itu cerita masih berlanjut, kita belum tahu endingnya bagaimana. Minggu depan akan ada lanjutannya Bapak Ibu, dan itu akan berseri sampai akhir. Nanti Bapak Ibu tahu bagaimana hasil akhirnya. Saya sendiri belum dapat naskahnya, yang terakhirnya gimana, jadi saya juga tadi waktu mendengarkan itu, menarik juga ya, saya kok belum dapat ya naskah bagaimana tamatnya. Dan hari ini, di bulan Oktober, nggak kerasa kita tinggal 2 bulan lagi, kita akan memasuki bulan-bulan akhir di tahun 2025. Saya ajak refleksi Bapak Ibu, mendekati tahun 2025 ini di akhirnya apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, apa ada dalam kehidupan Bapak Ibu yang mau dicapai di tahun 2025 yang belum Bapak Ibu capai sampai hari ini. Kita masih ada sisa 2 bulan untuk terus berjalan dan menabur di dalam itu. Mari saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita doa sebelum memasuki firman Tuhan. Tuhan, kami membawa hati kami secara utuh di hadapan-Mu. Kami menjadi orang yang transparan Tuhan. Koreksi hati kami, kuatkan hati kami. Kalau hati kami hari ini, beberapa hari ini ada yang lemah, ini Tuhan, kuatkan kami ya Tuhan. Kami butuh Engkau. Kalau hari ini ada beberapa interupsi dan koreksi daripada Tuhan, koreksi hati kami. Kami siap diubah, kami siap dibentuk melalui firman Tuhan. Dan juga kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Setiap kali kami beribadah di sini, tujuan kami adalah satu ya Bapak. Kami semakin mengenal Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biarkan firman, kebenaran, dan Yesus Kristus sendiri yang terpancar dari mulut bibir hamba. Terima kasih Bapak, beracaralah di hati jemaat. Lembutkan, biarkan hati-hati mereka siap ditabur dan siap nantinya dituai oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang bisa dirasakan dengan orang-orang di sekelilingnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk, tapi sebelum duduk katakan ke kanan kirinya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sepanjang hari ini tema utamanya yaitu hati penabur dan hati penuai. Harus punya 2 tipe hati ini. Hati penabur dengan hati penuai itu berbeda Bapak Ibu. Karakteristik penabur sama karakteristik penuai itu berbeda. Orang ada yang bisa menabur, tapi pada saat menuai, dia mengalami sebuah kegagalan. Ada juga orang belum menabur-nabur, sampai umur berapapun enggak nabur-nabur. Orang yang tidak pernah menabur tidak akan menuai. Dan di sini kita harus bisa menangkap hati penabur dan hati seorang penuai. Lalu juga di ibadah sekarang, ibadah 1, waktu menabur jangan mengeluh. Lalu nanti di ibadah kedua, menjaga tanah, menjaga hati. Lalu yang ketiga, benih tidak tumbuh di dalam ketergesaan. Yang keempat, tanda yang dijanjikan, dan ibadah kelima yang terakhir, bukan sekedar menuai, tetapi tujuan ilahi. Kami sebagai gereja ingin bercerita tentang bagaimana Bapak Ibu dipakai di dalam dunia kerja Bapak Ibu. Di sini ada yang profesional, ada yang business owner, pemilik usaha, ada juga orang yang punya karir di dalam pekerjaannya. Itulah ladang yang terbesar Bapak Ibu, paling banyak meluangkan waktu. Bapak Ibu di sini lebih banyak waktunya di marketplace daripada di gereja. Dan itulah kami memperlengkapi Bapak Ibu. Bukan hanya memperlengkapi secara skill. Mungkin kalau skill Bapak Ibu bisa dapat di luar sana melalui seminar, melalui apa. Tetapi di sini kita itu belajar mengenai sikap hati. Karena kalau Bapak Ibu mau tahu tentang bagaimana
yang namanya hujan awal dan hujan akhir, semua orang pasti pingin ya, wah aku mau loh dapat hujan awal, hujan akhir. Padahal makna hujan awal dan hujan akhir itu memiliki makna yang sangat dalam. Dikatakan di Ulangan 11 ayat 10 sampai 14, saya akan bacakan, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar? Yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Lalu ayat 11, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Saya kembali di ayat awalnya. Sebab negeri kemana engkau masuk, ini bicara tentang negeri Mesir. Bapak Ibu kalau membaca tadi, negeri Mesir kelihatannya susah ya. Justru kalau Bapak Ibu di sini itu ada kacamata rohani yang Bapak Ibu perlu lihat. Bangsa Israel keluar dari sebuah negara Mesir yang sudah punya agrikultur yang sangat advance di masanya. Mereka itu sudah maju. Ada namanya Sungai Nil di Mesir itu. Sungai Nil itu irigasinya sangat-sangat maju. Mau nanam apapun bisa karena ada aliran sungai yang dipecah-pecah masuk ke ladang-ladang. Bangsa Israel ini dikatakan di Ulangan, hidupmu mulai hari ini adalah kasih karunia di tangan Tuhan. Kamu itu barusan bisa manen kalau ada hujan. Di bangsa Mesir itu semua bisa dikondisikan karena ada irigasi. Air mau dialirkan ke ladang setiap saat bisa. Tetapi kita baca tadi ayat itu, akan ada hujan dari langit. Dan Tuhan akan memberikan hujan awal dan hujan akhir. Semua yang dibangun oleh bangsa Israel nantinya di tanah Kanaan itu berdasarkan kasih karunia-Nya Tuhan. Semua kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Tetapi di dalam hal ini Tuhan mengatakan suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Di mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika engkau dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ujungnya Bapak Ibu adalah kita itu mengasihi Tuhan. Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu hari ini beribadah juga di tempat ini. Ujungnya itu haruslah Bapak Ibu semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan Allah kita, dan juga semakin dengan segenap hati dan segenap jiwa kita itu mengasihi Tuhan. Karena kehidupan kita itu ingat kasih karunia Tuhan. Orang luar mungkin bisa membangun sistem, bisa membangun semuanya, bisa dengan sumber finansial yang cukup kuat segala sesuatunya seperti bangsa Mesir. Tetapi mereka apakah tetap bisa menghasilkan buah-buahan? Bisa. Tetapi tidak ada yang namanya kasih karunia dalam kehidupan. Karena itu saya dorong jemaat GMS Solo, terutama ibadah 1, mulai hari ini. Anda harus berjuang. Nanti saya di akhir ini bicara tentang hati seorang penabur. Hati seorang penabur itu tidak akan bermalas-malas. Hati seorang penabur tidak akan hanya melipat tangan lalu hanya berdoa, tiba-tiba bisa turun sesuatu. Enggak. Tetapi saya perlu ingatkan di awal bahwa semua yang Tuhan berikan sampai hari ini ada dalam kehidupan Anda. Itu merupakan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Hujan, ketergantungan pada hujan itu
membuat bangsa Israel itu mengalami tanah yang berbeda dengan Mesir. Mesir bergantung pada sungai Nil yang teratur, pertanian Israel sangat bergantung kepada hujan yang tidak menentu. Hal ini secara konstan mengingatkan mereka agar bergantung total kepada Tuhan untuk hujan awal dan juga untuk hujan akhir. Hujan awal itu kalau ditarik sesuai kalender Israel namanya adalah Yoreh yang dimulai di bulan Oktober, November. Dan inilah saat-saatnya hujan awal di masa-masa itu. Dan saya percaya pada saat hujan awal ini, apa yang terjadi? Hujan awal itu punya fungsi Bapak Ibu, yaitu melembutkan tanah setelah kemarau agar benih bisa ditabur. Hari ini saya percaya ada hujan awal yang turun, yang dilembutkan adalah hati kita. Hati kita itu yang harus siap juga. Hati kita itu harus siap dibentuk, agar bisa membuat kita itu menabur, bekerja. Percayalah juga hujan awal yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan setiap jemaat GMS Solo ini akan membuat pengenalan Anda dengan Tuhan, pengalaman rohani. Mungkin tahun-tahun ini tahun yang tidak mudah, banyak perubahan-perubahan, regulasi-regulasi, peraturan-peraturan berubah. Saya hampir setahunan ini nggak mengikuti regulasi yang terjadi di pemerintahan ini, tapi saya percaya beberapa dari jemaat bercerita bagaimana kerasnya tanah yang terjadi di iklim bisnis yang ada sekarang ini. Tapi percayalah bahwa ada sebuah kata-kata hujan awal itu adalah untuk melembutkan tanah setelah kemarau agar benih bisa ditabur. Katakan amin. Berarti hujan awal itu bukan hujan yang secara nggak sengaja Tuhan berikan air, tetapi ada fungsinya yaitu melembutkan tanah. Dan begitu juga hujan akhir. Hujan akhir itu akan ada di bulan Maret sampai April, namanya adalah Malkos. Itu adalah akhir musim dingin. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan pertumbuhan tanaman sebelum dipanen. Hujan akhir itu punya fungsi juga untuk mematangkan dan menyempurnakan pertumbuhan dari tanaman itu. Dan di sini saya mau menyampaikan kepada jemaat bahwa jangan mengejar kesuksesan. Hari ini saya ingin mengubah paradigma Bapak Ibu. Bukan melarang sukses, tetapi sukses itu bukan tujuan akhir. Karena sukses itu subjektif. Menurut orang Anda sukses, menurut orang lain belum tentu Anda sukses. Jangan mengejar kesuksesan di dalam dunia. Tetapi apa yang perlu kita kejar yaitu pemakaian Tuhan secara maksimal di dalam hidup kita. Kenapa kok? Apa bedanya? Kesuksesan kita akan mengejar validasi seseorang. Pada saat itu kita akan mengusahakan segala sesuatu hanya untuk validasi seseorang untuk dinamakan kata-kata sukses. Anda akan membangun sebuah image aku agar kelihatan sukses. Tetapi kejarlah yaitu pemakaian Tuhan yang maksimal dalam kehidupan kita. Itu akan berbeda dampaknya Bapak Ibu. Karena Anda tidak mengharapkan pujian orang. Justru Anda akan mengharapkan Tuhan mengatakan, kamu sudah melakukan hidupmu secara maksimal. Dengan punya pemikiran seperti itu, Anda tidak akan iri ke kiri ke kanan. Anda tidak akan iri. Karena Anda tahu, di mata Tuhan, aku ini sudah maksimal. Aku sudah menjadi hamba yang berkenan, aku sudah menjadi hamba yang baik. Dan juga, saya ingin membagikan kepada jemaat suatu ayat yang paling sering dibicarakan oleh semua orang di Yeremia 29 ayat 11. Boleh ditampilkan di multimedia, Yeremia 29 ayat 11. Mari kita membacanya dengan suara yang lantang bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Katakan amin.
Lalu saya akan bacakan dari versi bahasa Inggrisnya untuk melengkapinya, yaitu ada di belakang tampilan. For I know the plan I have for you, said the Lord. They are plan for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Itulah kata-kata yang tidak ada di bahasa Indonesianya. A future and a hope. Untuk masa depan dan harapan yang ada. Itulah rencana Tuhan bagi setiap Bapak Ibu yang hadir di ibadah ini. Katakan amin. Sebuah kalimat yang sering diucapkan pada seharusnya Yeremia 29 itu secara perikop itu surat kepada orang-orang buangan di Babel. Bagi orang-orang yang tidak punya harapan, mereka itu sedang dibuang Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memberikan itu. Dan ternyata memang benar kan? Akhirnya tanah pembuangan itu loh, mereka berhasil melewati. Saya mau katakan, bagi Bapak Ibu hari ini yang mendapatkan tantangan di dalam pekerjaan, terutama di marketplace, ada suatu titik nanti akan menoleh. Ternyata terlewati juga ya masa-masa sulit saya. Tapi Bapak Ibu harus ingat, jangan sampai Anda melewatinya tetapi Anda tidak melihat Tuhan sama sekali. Anda malah meleset. Anda tidak melihat Tuhan berkarya dalam kehidupan Anda. Anda hanya melihat, oh ya aku selesai, aku sudah keluar. Dan Anda hanya mengejar tetap seperti pertandingan, bahasa Inggrisnya itu red race. Seperti tikus yang hanya mengejar keju. Dan tidak akan pernah berakhir seperti keledai yang diberikan wortel di depannya dan mengejar tanpa pernah terdapat. Itulah manusia yang mengejar kesuksesan. Dan apa yang mulai hari ini Bapak Ibu? Tuhan Yesus, Allah pun mengatakan sendiri, rancangan damai sejahtera. Apa makna damai sejahtera dalam kehidupan Bapak? Bukan berarti damai sejahtera itu aku bisa tidur ya. Aku semua dibebaskan dari hutang apa. Wah, kehidupan damai itu adalah kehidupan financial stable atau keuangan yang stabil semuanya. Damai sejahtera enggak semurah itu. Damai sejahtera yang dikatakan oleh Tuhan ada miliki kedalaman, yaitu setelah saya merenungkan selama ini apa sih artinya damai sejahtera. Damai sejahtera bagi beberapa orang mengatakan saat aku sudah enggak perlu mikirkan cicilan. Saat aku sudah nggak perlu mikirkan anakku sekolah, sudah saatnya aku bisa menyerahkan toko atau perusahaan ini kepada anakku. Saatnya damai sejahtera yang ada dalam pemikiran Bapak Ibu, itu ada masing-masing. Tapi hari ini saya pengen kita mengarah kepada satu. Pada saat saya merenungkan, apa artinya damai sejahtera, yaitu keadaan hidup yang selaras dengan Allah, utuh dalam diri, dan berdamai dengan sesama, yang dimungkinkan hanya melalui karya penebusan Kristus dan kehadiran Roh Kudus. Itulah esensi dari damai sejahtera. Hidup kita itu selaras dengan Allah. Kita itu punya hubungan, kita itu mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan kita itu harus utuh dalam diri sendiri yang saya tadi katakan. Tidak mengejar validasi orang lain, tidak mengharapkan orang lain itu, wah mengapresiasi, berhasil ya Pak ya, Anda hanya mengejar. Bukan itu saja, itu cipratannya. Kalau kita dipuji orang bukan bahwa, oh semua kasih karunia, dipuji ya cukup katakan terima kasih, hargai, apresiasi orang. Tetapi bukan itu yang kita kejar. Dan di sini saya ingin membagikan, semoga waktunya keburu ya ini ya, sikap hati penabur dan penuai. Saya rindunya Bapak Ibu Jemaat GMS Solo menangkap ini. Karena dua ini harus Bapak Ibu tangkap. Seorang penabur memiliki visi dan tujuan, yaitu menabur bukan untuk cepat hasil, tetapi karena percaya pada janji Allah. Lalu seorang menuai bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Allah. Sikap hati, seorang penabur rendah hati, sabar, setia, meski belum melihat hasil. Tetapi sikap hati seorang penuai, bersyukur dan berhati-hati agar hasil tidak membuat kita sombong. Proses dan ketekunan
seorang penabur menyiram, menjaga, dan menunggu waktu Tuhan. Tapi tetap ya, menyiram, menjaga, itu bagian kita. Waktunya kita serahkan kepada Tuhan. Sedangkan sikap hati seorang penuai, nanti Bapak Ibu akan masuk masa-masa penuaian. Bapak Ibu harus mempunyai hati ini. Mengelola hasil dengan bijak dan tidak boros. Lalu ketaatan dan keimanan di aspek keempat, taat menabur, mengerjakan bagian kita meskipun musim nampak kering. Walaupun banyak orang ngomong, kerja-kerja di zaman sekarang ini susah. Ya masa kita nggak nabur? Nanti jangan-jangan karena orang lain berkata-kata jangan susah ya susah, kita nggak nabur. Pada saat orang-orang lain menuai, kita akan gigit jari Bapak Ibu. Karena kita nggak menabur pada masa-masa kita harus menabur. Saya kalau nggak salah sempat bagikan ini di beberapa bulan yang lalu, melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus di tengah-tengah, dia tidak dapat ikan. Apa yang mereka lakukan? Mereka membenahi jala mereka. Dan pada saat mujizat itu terjadi, jala itu kalau tidak diperbaiki, jala itu akan koyak. Kadang-kadang downtime is prime time. Masa-masa decline kita, masa-masa turun kita, itu masa-masa persiapan kita. Mungkin ada beberapa di tempat usaha Anda, manajemennya yang diperbaiki, laporan-laporan dibuat lebih ringkas, agar bisa dikerjakan, satu orang bisa mengerjakan beberapa laporan, lebih dibikin rapi kiri kanan. Iya kelihatannya lagi enggak, penjualan sedang turun semua. Tetapi di tengah-tengah itu, administrasi Anda menjadi lebih baik. Pada saat nanti masa penuaian, administrasi Anda akan menjadi sebuah kekuatan di dalam masa-masa penuaian itu. Ternyata itu loh maksudnya Tuhan. Tuhan membuat downtime-nya agar jala di administrasi ini kuat. Atau juga ada anak-anak muda. Di tengah-tengah Anda mengalami kesulitan. Anda ngambil online course, ambil kursus online, belajar lagi. Nanti pada saat masa-masa penuaian, ada skill, soft skill, hard skill yang Anda tambahkan di dalam kehidupan Anda. Yang Anda hanya bisa dapatkan di masa-masa menabur ini. Dan juga relasi dengan Tuhan, sikap hati penabur, yaitu intim dalam doa dan bergantung penuh pada Tuhan. Dan juga pada saat hati menuai, tetap mencari Tuhan agar panen tidak menjadi berhala. Dan aspek yang terakhir, sikap terhadap berkatnya, melihat berkat sebagai kesempatan untuk menjadi alat pemakaian Tuhan, bukan untuk visi pribadi saja. Lalu sebagai hati seorang penuai, membagikan hasil panen kepada visi yang lebih besar daripada visi pribadi. Kita akan memasuki Bapak Ibu, bagaimana kisah seorang Ishak dipakai oleh Tuhan sebagai seorang yang menabur di tengah-tengah kekeringan yang ada di tempatnya. Mental penabur diuji oleh ketiadaan hasil. Perlu ditancapkan ini ya. Mental penabur diuji oleh ketiadaan hasil. Mental penuai diuji oleh kelimpahan hasil. Saya nggak tahu Bapak Ibu sedang di fase apa. Bapak Ibu sedang di fase menuai atau Bapak Ibu sedang di fase menabur. Tapi dua mental ini Bapak Ibu, Anda harus miliki. Karena dikatakan di Kejadian 8, saya mau katakan ini kepada anak-anak muda. Terutama anak-anak muda zaman sekarang, cenderung lebih pingin cepat. Segala sesuatu itu pingin sukses tapi sedikit berkeringat. Tapi segala sesuatunya pingin hasilnya itu besar. Berapa di antara ini yang usianya di bawah 30? Boleh saya tahu angkat tangan di bawah 30? Di bawah 30? Oke, enggak terlalu banyak ya di ibadah satu ini ya. Saya perlu sampaikan anak-anak muda terutama, saya juga anak muda. Banyak yang mengajarkan di sosial media segala sesuatunya instan. Cepat. Ingat, mie instan enggak sehat buat badan. Segala sesuatu yang instan itu tidak sehat.
Harus menabur itu mulai dari hal-hal yang kecil, tetapi memiliki pondasi yang besar di dalamnya. Dan yang saya ingin sampaikan kepada anak-anak muda, tidak ada kesuksesan yang instan. Tidak ada keberhasilan yang instan, itu tidak ada. Yang ada itu harusnya adalah Anda mau menabur dari hal yang kecil, nanti Anda akan dipercaya hal yang besar. Kecil besarnya seseorang itu relatif. Bagi beberapa orang kecil, tapi bagi beberapa orang yang kecil itu dianggap besar. Jadi tolong ditangkap. Bapak Ibu harus mau mulai dari yang kecil, jangan berpikiran, aku kalau gini ini aku nggak dianggap berhasil. Ingat, saya kembalikan, jangan mengejar suksesinya itu dari validasi orang lain. Dan kita belajar juga dari seorang Ishak. Kita baca ya, Kejadian 26 ayat 1-6. Saya akan bacakan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak lari ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai kamu dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati janji yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Stop sampai situ. Prinsip yang pertama, menabur itu harus dimulai dalam doa. Ketaatan lebih dulu daripada menunggu hasil. Ishak itu di tengah-tengah masa-masa kekeringannya dia tidak panik. Dia masuk ke dalam doa. Pak, kok tahu ada doa? Karena ada firman Tuhan yang dikatakan, berfirmanlah Tuhan. Tuhan tidak akan berfirman kalau tidak ada sebuah hubungan yang ada. Dan diharapkan sebuah ketaatan. Waktu itu saya cerita, bangsa Mesir merupakan bangsa yang agrikulturnya tingkat advance, tingkat yang lebih maju. Berarti pasti ada persediaan makanan di sana. Tapi Tuhan mengatakan, tahan dulu, kamu jangan ke sana. Kamu harus diam di tempat yang aku tunjuk. Saya percaya di ayat ke-2 sama ke-3 itu mungkin ada jedanya. Bukan waktu yang bersamaan. Bukan setelah doa, hari ini ya jawabannya ayat 2 sama ayat 3. Mungkin ayat 2 dan ayat 3 itu ada jeda 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Menurut saya. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan di ayat kedua, janganlah kamu pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Stop sampai situ. Di ayat ketiga barusan muncullah, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Bapak Ibu, mungkin Anda sedang masuk masa-masa kekeringan persis yang dirasakan oleh Ishak. Mulailah dari ruang doa Anda. Belajarlah untuk mulai dari ketaatan. Karena di prinsip yang pertama, menabur dalam doa dan ketaatan lebih dulu daripada menunggu hasil. Seringkali kita itu merasa kecewa karena kita itu menunggu hasil. Tidak menikmati perjalanan kita bersama Tuhan. Saya sempat Bapak Ibu mengalami suatu fase di dalam kehidupan saya. Perjalanan saya bersama Tuhan itu per hari. Kalau saya ingat-ingat masa-masa itu masa-masa mesra saya bersama Tuhan loh. Pada saat saya merasa nggak kuat, saya itu masuk ke ruang doa itu lebih sering daripada masa-masa saya tidak mengalami kekeringan loh. Jadikan Bapak Ibu kalau hari ini Anda di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah, jadikan masa-masa mesra. Masa-masa yang engkau itu punya hubungan, itu bukan hubungan transaksional, aku berdoa karena aku minta sesuatu. Tetapi pada saat kita berdoa itu karena aku ini merasa nggak mampu Tuhan berjalan sendiri. Bukan berarti saya sekarang mampu berjalan sendiri, saya sekarang sangat tidak mampu berjalan sendiri. Saya butuh tuntunan Tuhan membawa umat Tuhan menuju ke tanah perjanjian mereka, melihat visi Tuhan yang lebih besar. Saya butuh dekat sama Tuhan. Tetapi saya pernah di masa-masa yang saya ceritakan,
hubungan melalui, bukan doa saja, tetapi hubungan yang melekat. Aku itu nggak bisa tanpa Engkau Tuhan. Dan ini bukan hanya kepada orang-orang yang menabur, tetapi juga orang-orang yang sedang di masa-masa Engkau sedang menuai apa yang Engkau tabur di masa-masa sebelumnya. Saya ingin sampaikan di ayatnya yang ke-8, yang terakhir. Ayat 8, pasal 8, ayatnya yang terakhir yaitu ayat 22. Jangan pernah berjemu-jemu dalam hal menabur maupun menuai. Anak-anak muda yang tadi saya katakan di bawah 30 tahun, Anda pengen yang instan-instan, saya barusan ingat saya mau bicara ini. Saya bacakan dari versi terjemahan kedua, TB2, terjemahan baru 2. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Musim dingin dan musim panas, musim kemarau dan musim hujan, siang dan malam. Up and down itu biasa. Menurut ayat ini, up and down itu biasa. Tetapi hati yang melekat dengan Tuhan, itu yang membuat Anda tidak mudah tergoyahkan. Hari ini yang ingin saya tanamkan di ibadah yang pertama, miliki hati seperti seorang Ishak. Musim kemarau tidak mempengaruhi dia, musim kering tidak mempengaruhi dia. Justru membuat hubungannya bersama Tuhan lebih dalam lagi. Ketaatan adalah bentuk benih pertama sebelum adanya hujan. Harus ada benih doa dan tindakan iman. Dikatakan di firman-Nya, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan amin. Kalau hari ini Anda sedang menabur dan banyak air mata yang keluar, Anda akan menuai dengan sorak-sorai. Dan juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Kok bisa saya mengatakan itu? Prinsip yang kedua dari seorang Ishak, dikatakan di ayatnya yang ke-4 sampai ke-6, aku akan membuat, ini janji Tuhan kepada Ishak, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Untuk menuju Ishak tinggal di Gerar, Ishak melalui pembicaraan bersama Tuhan seperti ini. Melalui hubungannya dengan Tuhan. Dan karena tadi yang usia 30 ke bawah yang saya minta tolong angkat tangan sedikit, saya mau nyampaikan ini. Di ayatnya yang ke-4, masa depan keluarga Anda, masa depan anak cucu, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, itu juga berdasarkan ketaatan Bapak Ibu. Saya diajarkan dari sebuah nilai keluarga saya, harta itu bukan yang utama. Sebuah nilai yang hari ini saya bersyukur saya diajar sebuah nilai itu. Orang tua saya selalu mengatakan bahwa nama baik itu adalah model yang harus bisa diturunkan orang tua untuk bisa dinikmati oleh anak-anaknya. Nama baik itu lebih daripada harta. Nama baik merupakan warisan yang mahal. Biarkan anak cucu Anda dengan bangga mengatakan, kita semua adalah keturunan Tuhan Yesus. Saya setuju, ya, kita ini adalah anak-anak rohaninya Tuhan Yesus, iya. Tetapi biarkan anak-anak kita itu bisa dengan bangga. Aku ini anaknya Pak ini. Aku ini anaknya Ibu ini. Papa mamaku orang yang punya integritas. Papa mamaku orang yang bisa menjadi contoh. Dan di dalam kehidupan anak-anaknya itu, pada saat menyebutkan nama kita, ini bukan nepotisme. Ini bukan sebuah aksi nepotisme. Tetapi ada sebuah keyakinan orang, ini anaknya dari keluarga yang aku pandang punya integritas. Oke, aku mau bekerja sama dengan engkau. Meskipun mungkin secara modal kalah, tetapi biar om yang modalin kamu karena om tahu keluargamu, keluarga yang punya integritas. Inilah yang dikatakan bahwa karena Abraham
telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya. Ishak itu dapat janji oleh Tuhan, bukan karena Ishak sudah melakukan sesuatu Bapak Ibu, tetapi karena Abraham yang sudah melakukan hari ini. Saya dorong Bapak Ibu, yang usianya sudah senior, yang saya hormati, saya hargai, ayo mulai hari ini, belajar taat. Kita bukan hanya menyuruh anak kita, tetapi kita sendiri yang melakukannya. Dan biarkan itu menjadi inspirasi buat generasi yang lebih muda. Aku bangga memanggil dia nenek, kakek, aku bangga memanggil dia itu papa, mama. Dan prinsip yang kedua, lihat kesempatan di tengah kekeringan. Saya akan mengalir ya Bapak Ibu, karena waktu juga sudah nggak banyak lagi. Gerar itu bukan negeri yang tiba-tiba saja nanam sesuatu bisa menjadi ini. Menurut yang saya baca, tanah Gerar itu tanah yang subur kalau ada airnya. Tipe air yang ada endapan-endapan kalau dikasih air barusan jadi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu baca lebih lanjut, Ishak itu mendapatkan mujizat 100 kali ganda. Itu bukan karena hanya bim salabim tiba-tiba tanamannya bisa itu. Bukan. Makanya saya tadi katakan, apa yang Anda tabur, itu akan Anda tuai. Menurut saya, Ishak ini sangat jago di area perairan. Bapak Ibu kalau membaca, sumur Abraham dibuka setiap kali dibuka akan keluar air. Sumur Abraham yang dulunya sudah ditimbun oleh bangsa, dibuka air. Ishak itu punya keahlian di dalam perairan tersebut. Dan tanah Gerar yang orang lain menanam, nyatanya bangsa Filistin akhirnya iri kan dengan Ishak. Ishak kok bisa ya dapat tanaman macam-macam ya. Hanya waktu 1 tahun 100 kali ganda. Itu bukan hanya didapatkan oleh mujizat itu. Tetapi skill yang dimiliki dan perkenanan Tuhan yang membuat mujizat 100 kali ganda itu boleh terjadi. Katakan amin. Itulah yang terjadi di dalam Ishak Bapak Ibu. Anda, berarti Ishak cuma doa aja selesai. Enggak. Tetapi dalam kehidupan Ishak, pada saat dia keluar dari ruang doanya, dia juga memperbarui semua apa yang dia ketahui. Dan dia melakukan segala sesuatunya dengan baik. Dan ada integritas. Nanti saya akan cerita tentang sikap hati. Tetapi salah satu sikap hatinya Ishak. Kenapa Ishak bisa dianggap berkenan di hadapan Tuhan? Rendah hati. Dan dia itu orangnya suka mengalah. Dia orang yang tidak konfrontasi. Karena kenapa Bapak Ibu? Setiap sumur yang sudah keluar airnya diambil orang lain. Dia ngomong, ya sudahlah aku kasih lah. Orangnya itu kalau bahasanya itu legowo. Saya rindunya jemaat ibadah satu ini orang yang punya perkenanan Tuhan dan ditambah skill di dalam kehidupan sehari-harinya, skill pekerjaan, skill macam-macam membuat Anda bisa dipakai Tuhan 100 kali ganda. Dan juga apa yang kita bisa bawa pulang hari ini aplikasinya. Yang pertama adalah menabur dalam doa dan ketaatan lebih dulu daripada menunggu hasil. Lalu yang kedua, lihat kesempatan di tengah kekeringan. Lalu yang ketiga, percaya Tuhan sanggup menumbuhkan dari tempat yang gersang. Yang keempat, jangan menunda ketaatan karena situasi belum ideal. Tanah kering bukan tanda Tuhan meninggalkan, tetapi panggilan untuk iman bekerja lebih dulu. Saya tahu ada beberapa daripada Bapak Ibu yang di tengah-tengah hadir ini, Anda sedang masa-masa tidak mudah. Siapkan hati kita untuk masuk tahun 2026. 2026 bukan berarti tanahnya akan jauh lebih gampang. Tapi saya percaya hari ini ada hujan awal yang akan melembutkan tanah-tanah yang keras agar siap untuk kita tabur dengan benih-benih di dalam. Hari ini, ayo kita siapkan hati kita sebagai tanah ini untuk siap di dalam hujan awal. Percayalah,
Tuhan kita Tuhan yang besar. Tidak ada yang tidak mungkin yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan.